Kalau Sri Lanka kemarin kan kasusnya gara-gara pemerintahnya yang nggak bisa mengelola kehutanan kan. Kalau di Indonesia ini kan tergantung si pemerintahnya ini, hutangnya ini nanti pengelolaannya produktif atau enggak. Kalau emang produktif untuk menguntungkan negara kita, ya nggak ada masalah. Mau hutangnya dari Cina kayak mau dari mana tergantung dari pemerintahnya aja. Dalam kaitan dengan utang, kita memang perlu untuk kita lihatlah perbandingannya sejalannya, hutangnya berapa, investasinya berapa. Karena kalau kita menyampingkan jumlah utang kita dengan investasi, jelas-jelas kita akan bisa jadi kita akan kolaps. Sebetulnya itu positif. Dalam artian bisa membantu perekonomian di kita juga ya, penanaman modal asing itu kan pasti kan bisa membantu pekerja-pekerja kita juga bisa terangkat dari segi lainnya. Tapi perlu diperhatikan juga memang dalam segi pelaksanaannya. Inisiasi dari atasnya bagus tapi pelaksanaannya kadang-kadang masih belum tepat kayak tadi kereta cepat yang di Bandung mungkin seperti. Nah, inisiasinya ini memang sudah bagus, termasuk juga komitmen yang dibangun dan dijalin oleh pemerintah dengan negara sahabat untuk berinvestasi. Nah, realisasinya, nah kita ingin tahu. Silakan Tetina. Terima kasih banyak Mbak Mano. Pak Antoni, izin tadi pada saat Bapak menyampaikan bahwa realisasi investasi turun terus, karena kebetulan di pemerintah yang mendapatkan tugas dan kewenangan terkait investasi adalah Kementerian Investasi. Izinkan kami menyampaikan, kami selalu melaporkan kepada publik setiap triwulan, dan untuk triwulan kedua ini sudah kami laporkan kepada publik, yang tentu publik dalam hal ini diwakili oleh teman-teman media. Kami melakukan press conference pada tanggal 20 Juli kemarin. Datanya sebagai berikut Bapak, di tahun 2020 realisasi investasi kita 826 triliun. Tahun lalu, tahun 2021, 901 triliun. Jadi naik terus Pak, bukan turun terus, mohon izin. Kemudian tahun ini target dari Bapak Presiden adalah 1.200 triliun. Dengan seperti apakah realisasinya, catatan dari Pak Prof. Hendrawan betul, dari Pak Antoni juga bagaimana berkualitas. Nah, berkualitas ini diterjemahkan dalam beberapa hal. Pertama adalah bernilai tambah, sepakat itu betul sekali. Yang kedua adalah adanya kolaborasi dengan pengusaha nasional dan UMKM. Dan ini ada peraturan Menteri Investasi yang menyebutkan secara tegas bahwa setiap investor harus berkolaborasi. Dan itu konkret, bentuknya bukan hibah tapi kerjasama dan memasukkan UMKM dalam rantai pasok. Yang ketiga adalah soal lokasi atau sebaran investasi. Selama ini Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa jangan sampai salah satu daerah sentris, tetapi harus Indonesia sentris. Karena itulah sejak triwulan 3 2020, pemirsa ini kami perlu laporkan juga bahwa investasi Indonesia ini sudah lebih banyak di luar Jawa. Jadi selama 8 triwulan berturut-turut, investasi itu sudah lebih banyak di luar Pulau Jawa. Ini adalah hasil dari kerja keras di periode sebelumnya, Pak Jokowi dan Pak JK yang mengejut infrastruktur. Karena salah satu yang menjadi daya tarik investasi adalah jika ada infrastruktur yang memadai. Kemudian kalau kita lihat komposisi antara PMA dan PMDN, supaya kita tidak kemudian menganggap bahwa PMDN kita tidak kuat, kita harus bersyukur bahwa para pengusaha dalam negeri juga memiliki kekuatan, apalagi di masa pandemi. Kita bisa kemudian mencapai target 826 triliun pada saat masa pandemi 2020 karena kekuatan pengusaha dalam negeri. Dan sekarang komposisinya pun 54% dan 46%, artinya PMDN-nya masih kuat juga Mbak Mano, Pak Antoni. Nah, yang perlu kita perhatikan betul sekali soal nilai tambah tadi, saya perlu sampaikan kembali data yang lebih konkret. Hubungan Indonesia dengan Cina dalam konteks perdagangan, kita tahun 2019 defisit neraca perdagangan itu transaksi berjalan di defisit neraca perdagangan kita 17 billion US dollar. Kemudian 2020 menjadi defisit 7,85 billion US dollar. Tahun 2021 defisitnya menjadi hanya 2,46 billion US dollar. Ini kenapa? Karena kita sudah investasinya bernilai tambah. Ini di sektor baja dan besi. Dan tahun ini insya Allah untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia akan surplus perdagangannya dengan RRT, dengan Tiongkok. Artinya bahwa investasi itu memang tidak bisa kita lihat dalam jangka pendek. Kita bisa melihatnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Contoh misalnya, ini soal baterai listrik ini, kalau tadi Pak Antoni kan hanya, mohon maaf gitu ya, melihatnya salah satu perusahaan dari Amerika. Itu memang betul sedang diproses terus oleh pemerintah, bekerja keras ke arah sana, tapi jangan lupa sudah ada yang realisasi. Di antaranya adalah LG dari Korea Selatan. LG ini
Bapak Ibu, investasinya Grand Package 9,8 billion US dollar atau setara dengan 142 triliun yang merupakan investasi terbesar pasca reformasi yang dilakukan oleh satu perusahaan dan sudah dilakukan konstruksi untuk 10 gigawatt pertama di Karawang, Jawa Barat, kemudian groundbreaking untuk pembangunan prekursor katodanya di kawasan industri terpadu Batang. Kenapa sih Indonesia ngotot sekali untuk hal ini, Mbak Mano? Karena kita tahu kita punya nikel yang banyak, cadangan terbesar di dunia, tapi selama ini diekspor raw material yang tadi Prof. Hendrawan sampaikan, masih VOC banget. Kita punya kobalt, punya mangan yang merupakan bahan baku 3 utama untuk membuat baterai listrik. Kita cuma tidak punya litium dan kita masih impor dari Australia dan insya Allah ke depan kita bisa menemukan substitusinya. Nah, kemudian kita sekarang kita sudah produksi mobil listrik. Kita adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memproduksi mobil listrik. Dan nanti kalau sudah produksi 10 gigawatt pertama, kita juga negara pertama di Asia Tenggara yang memproduksi baterai listrik. Yang ingin saya katakan adalah dalam konteks baterai listrik misalnya Mbak Mano, kita nggak kasih kartu merah sama siapapun, sama sekali. Korea masuk, Tiongkok masuk, dari Taiwan Foxconn masuk, dari Inggris ada British Volt, dari Jerman ada BASF dan VW, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dari Amerika juga akan masuk. Sehingga inilah yang dilakukan secara seperti Pak Trubus sampaikan, mesti bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah kami di Kementerian Investasi, Pak, kalau masih rencana-rencana kita nggak pernah publikasikan. Jadi Pak Bahlil meminta kami tertib, kalau masih rencana tidak boleh bicara. Yang boleh disampaikan kalau sudah ada MOU, kalau sudah mulai menuju kepada realisasinya.